Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tumbuh di keluarga yang mengalami kesulitan finansial membuat hidupnya tidak banyak memiliki pilihan dan menjadi sosok yang pemalu. Memulai Tiens hanya dengan modal meminjam uang pendaftaran dari adiknya. Beliau berjuang tanpa pengalaman. Hanya bermodal konsisten mengikuti saran upline dan selalu hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Tetapi justru inilah yang telah merubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Beliau banyak mengukir prestasi dari menjadi juara pembicara OP nasional hingga menjadi pembicara seminar di berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau juga telah mendapatkan reward dari Tiens berupa trip ke beberapa negara, family car, dan super luxury car. Inilah success story dari Dede Abdul Hoer. Saya Dede Abdul Hoer. Saya dilahirkan di sebuah kota kecil di Karawang. Saya lulusan kedokteran hewan IPB, istri saya lulusan kehutanan IPB. Jadi dokter hewan ketemu di hutan, Bapak Ibu ya. Anak saya namanya Aska. Kenapa Aska? Karena saya orang Karawang, jadi Aska asli Karawang. Saya kenal dengan beliau, saya ajak ngobrol di sebuah tempat wisuda. Adik kelas jauh 8 tahun. Saya tanya, setelah lulus kuliah mau kemana? Nggak tahu, mungkin kerja, mungkin bisnis. Oh, kenapa nggak menikah? Oh, nggak punya pacar, Pak. Oh, sama saya mau. Gampang kan nembak cewek? Kunang-kunang di depan rumah, kupinang engkau dengan modal bismillah. Oh ya nggak tahu, kan harus izin bapak saya dulu. Oh, bapak kamu orang mana? Orang Rembang. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Oh, kebetulan saya ada jadwal grup di sana. Modus. Saya datang ke Jawa Tengah, saya langsung ketemu orang tuanya. Ibu, bapak, saya sedang nyari calon istri. Kalau diizinkan saya ambil anak ibu dan bapak jadi istri saya lamar 3 bulan lagi karena saya tidak punya waktu banyak. Selanjutnya saya nikahin 3 bulan kemudian. Tapi kalau tidak diizinkan saya pulang. Calon mertua, boleh. Boleh. Padahal anaknya belum bilang. Ya saya balik ke anaknya dong. Yes, boleh. Apaan? Kan gue belum setuju. Tapi kan yang penting walinya. Betul? Percuma Anda lope-lopean, cinta-cintaan kalau walinya gak setuju, betul? Nah, bapakmu sudah setuju, ibumu sudah setuju. Ayo udah nikah aja. Oh ya udah jadi gitu, Ibu. Jadi memang FTP banget ya. Oke, kembali saya tinggal di sebuah kota kecil dulunya, flashback ke belakang di sebuah kota namanya Karawang, kota industri, orang Medan banyak di sana. Tapi 1 jam lagi ke kota. Jadi di pedesaan bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Kisah kecil anak seorang petani saya yakin mirip-mirip lah ya dengan Anda semua. Kalau makan double T, kalau nggak teri ya tempe, naik dikit ya telur, jatuh lagi ya terong gitu ya. Ya udah itu aja gitu. Masa kecil saya indah karena orang tua saya punya usaha yang sangat maju. Cuma Bapak Ibu, tiba-tiba usaha orang tua bangkrut. Akhirnya banyak konflik di rumah. Konflik yang berlangsung setiap hari membuat kami semua anak-anaknya 5 bersaudara menjadi pribadi yang introvert, pemalu. Makanya hati-hati kalau ada konflik di keluarga biasanya yang jadi korban anaknya. Saya pribadi yang pemalu dulunya. Karena takut keluar rumah, lihat orang tua bertengkar, mau lihat tetangga kan takut. Nanti diomongin, ya udah di rumah. Jadi kami semua tumbuh menjadi keluarga yang tidak banyak bergaul. Dulu Bapak Ibu kalau saya ketemu orang, saya bicara, saya nggak lihat matanya. Karena takut. Jadi paling gini, oh iya. Oh, ada nggak teman Anda yang kayak gitu? Nah itu mungkin seperti saya juga. Jadi jangan Anda lihat saya sekarang loh, yang petakilan di atas panggung. Dulu boro-boro. Saya sempat satu waktu ngobrol dengan seorang dosen, dia ngegebrak meja. Woi, gue tuh lagi ngomong sama lu. Iya, dari tadi juga gue denger. Cuma lu kayak gak ngehargain. Coba lihat mata gue kalau ngomong. Ya saya cerita, saya gak berani lihat mata orang.
SMP masih suasana kebangkrutan. Anda tahu nggak rasanya bagaimana kondisi orang bangkrut? Ini saya jelasin ya. Untuk masak, ibu saya pinjem beras ke tetangga. Kebayang? Jadi nggak ada lauknya. Baru berasnya aja udah susah. Kami hidup makan dari sambal aja udah alhamdulillah. Banyak makan di tetangga, numpang. Pahit Pak, pahit. Waktu kecil saya terpaksa jualan untuk hidup. Cari orang yang nikahan, di depannya saya pasang tikar. Siang hari mulai jualan kayak gini, pasang tikar. Gitu. Saya duduk sampai malam pulang sekolah setiap hari. Setiap hari Pak. Sakit Pak. Karena orang lain itu sedang main. Saya nyari uang. Dari SMP Pak. Jual bakso. Jualan bakso pernah gitu. Apapun Pak. Demi menyambung hidup. Hingga saya SMA jauh ke Kerawang. Kan pendidikan penting Bapak Ibu. Ada dua hal yang bisa memutus rantai kemiskinan. Satu pendidikan, kedua bisnis. Betul? Nah saya sekolah ke Kerawang. Saya tidak perlu ongkos pulang. Saya sering bilang ke ibu saya, yang penting saya ada ongkos untuk berangkat. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada saya naik truk Pak, sekolah. Berangkat jam 5 subuh, berangkat ke sekolah. Pulang, ya terserah kalau pulang sedapatnya mobil. Jadi kami sudah terbiasa hidup memang harus berjuang Pak. Setiap hari seperti itu. Cuma saya punya strategi. Ini bisa Anda pakai untuk orang-orang yang susah nih. Kelihatan kan jarang piknik ini orangnya. Saya jarang berteman dengan cowok Bapak Ibu. Kenapa? Karena cowok ke sekolah jarang bawa makanan. Bawanya rokok. Kalau makanan banyaknya di cewek. Makanya saya deketin cewek, dia makan dan cewek itu makannya sedikit. Jadi banyak sisanya, jadi saya nggak usah jajan. Nah, makan sisa-sisa mereka makan seperti itu tiap hari. Apakah saya sedih? Enggak. Ini proses hidup aja. Setiap orang sukses juga banyak yang lebih pahit dari saya hidupnya. Termasuk buat Anda sekarang. Anda punya masalah seberat apapun, nggak usah lebay. Banyak orang lebih susah dari Anda dan sekarang sukses Bapak Ibu. Tiba saatnya lulus dan saya mendaftar kuliah. Kan pengen punya pendidikan tinggi. Akhirnya ikut ujian, alhamdulillah keterima di Udayana, Bali. Wah itu impian saya karena pengen bisa bahasa Inggris. Kuliahnya di sana. Kan kalau dulu kuliah itu diumumkannya di koran ya. Saya beli koran, saya bawa pulang. Orang desa bisa kuliah, bawa ke ibu saya. Saya diterima kuliah. Ibu saya cuma diam. Kamu punya duit lah? Enggak. Loh terus kuliah duit dari mana? Iya ya. Dari mana? Tapi saya pengen kuliah. Nggak bisa, nggak ada duit. Loh, terus? Akhirnya saya daftar ke IPB. Dan saya diterima. Kirain saya kalau sudah diterima langsung masuk Pak. Ternyata harus daftar ulang. Kan diterima tinggal masuk harusnya. Saya sempat masuk ke ITB Pak. Assalamualaikum, keluar lagi. Masuk doang. Ya udah, pas keterima di IPB kan harus bayar uang pendaftaran ya, daftar ulang. Ya harus bayar. Saya balik ke rumah, saya datang ke Bogor, dikasih uang 15.000 untuk ongkos. Nggak dikasih uang buat kosan nggak. Pokoknya ini ada duit segini, terserah kalau mau kuliah. Bu, saya harus daftar ulang, duitnya nggak ada. Kata ibu saya udah dibilang jangan kuliah. Tapi tenang, ini dahsyatnya seorang ibu ya. Sore duit ada. Yang penting jangan nanya jumlahnya berapa. Yes. Sore, nih duit. Dibungkus pakai plastik warna hitam. Jangan dibuka. Terus hati-hati hilang. Lah terus gimana? Masukin ke celana dalam. Kebayang? Jadi ini saya gede bu. Anda jangan bayangin yang lainnya. Ini duit loh. Awas loh ya. Ini gini Pak, ke Bogor. Jadi sepanjang jalan saya tangan di sini terus Pak. Ya kalau melorot gimana? Nyampe di depan pendaftaran ulang, dipanggil mahasiswa satu-satu. Jadi Abdul Khair, ya. Mana uang pendaftaran? Ini serius loh.
Dosennya bilang, ini apa? Duit. Pas dijumlah recehan Bapak Ibu. 1000-an, lecek-lecek. Yuh, berapa? Nggak tahu saya bilang. Ibu saya bilang jangan dibuka. Dihitung, ya kurangnya banyak. Saya bilang saya nggak tahu. Saya harus kuliah. Nggak ada duitnya ada segini. Saya harus kuliah di sini. Kenapa Bapak Ibu? Itu impian. Itu yang namanya mengejar impian seperti itu Pak. Saya bilang tolong saya diterima. Ya dia bilang ya gimana ya? Ya sudah saya ngutang saya bilang. Berapa sisanya? Banyak. Ya udah saya bayar. Terus bayarnya pakai apa? Ini Pak. Saya pergi ke desa Pak, pulang. Bikin surat keterangan tidak mampu. Ini sebuah surat yang memalukan Pak sebetulnya. Memalukan. Tapi demi sebuah impian Bapak Ibu. Saya ambil. Ini saya bawa ke kampus. Saya pakai buat beasiswa dan sebagainya. Alhamdulillah dapat Pak. Untuk melanjutkan hidup, ingat saya belum punya kos-kosan. Baru bisa masuk itu pun masih punya hutang. Apa yang saya lakukan? Di Indonesia tempat teraman cuma 2. Satu masjid. Satu kantor polisi Pak. Saya nginep di kantor polisi Pak. Modal KTP. Assalamualaikum Pak. Ada kehilangan apa dek? Nggak ada yang hilang saya bilang. Hilang, boro-boro hilang yang ada aja nggak ada. Saya mau nginep. Ini KTP saya bilang. Duh, kamu ngapain kuliah di IPB? Buset, miskin amat. Dah, nggak apa-apa. Yang penting impian Pak. Ngotot Pak. Ya sudah. Singkat waktu, cari teman di IPB yang saya kenal. Buat apa? Buat nginep Pak. Dan alhamdulillah mungkin jodohnya orang ngotot kan selalu dapat solusi. Ketemu temen, dulunya nggak akrab sekarang, woi, lu kuliah juga, padahal mau numpang nginep, lu kos di sana, gua nginep sebentar ya, oh iya nginep, alhamdulillah saya nginep setengah tahun, Bu, dia, nggak apa-apa nih. Kenapa saya jadi bayar akhirnya kos-kosannya? Itu sebuah kos-kosan yang orang nggak ada yang mau ngekos di situ Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bata setengah ya. Bawahnya bata, atasnya gedek, sampingnya kandang ayam. Kandang ayam sama kamar kosannya lebih banyak kandang ayamnya Bapak Ibu. Makanya tidak ada yang mau ngekos di situ. Bayarnya mahal, 500.000 per tahun. Kebayang? 500.000 per tahun. Berarti sebulan berapa? 40.000. Jadi kalau masuk ke situ, Anda harus pakai penutup hidung. Assalamualaikum. Karena bau kandang ayam, Pak. Tapi saya nikmati proses itu, Bapak Ibu. Kenapa? Demi sebuah impian. Kalau hujan, kan Bogor kota hujan. Orang lain lari ke dalam kosan. Kalau saya hujan, lari keluar kosan. Takut roboh, Pak. Itu saya pernah waktu tidur, itu kosan. Atapnya jatuh sini Pak. Wah. Nah saya ngejar terus. Saya keterima di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Jualan minyak tanah, jualan nasi goreng, jualan keripik. Pokoknya apapun dijual. Dan lagi-lagi saya memperbanyak teman perempuan. Modus. Kata istri saya kan muka saya tetap lumayan. Kayak artis Korea. Korea Utara. Ya sudah melanjutkan hidup berjuang di sana. Tapi saya punya prinsip, IP harus tinggi. Kan itu jalan satu-satunya mendapat beasiswa kan. Terus kuliah. Ya ini dipakai berulang-ulang untuk mencari beasiswa. Di Bogor saya banyak menemukan ilmu di luar kampus. Dosen saya semuanya rata-rata pengusaha. Dan mereka sering bilang, kamu harus jadi pengusaha. Di sini kami ngajar cuma status untuk memperbanyak relasi. Kami bisa hidup enak ya karena bisnis. Dan kebetulan anak kedokteran hewan. Anak kedokteran hewan itu nggak ada yang jomblo. Tahu kenapa? Hewan aja kami sayangi, apalagi kamu. Loh, saya nunjuk si bapaknya langsung gini ya. Enggak Pak, sebelahnya. Dokter umum sama dokter hewan lebih pintar mana? Nah? Katanya lebih pintar dokter hewan. Karena pasien kami nggak bisa ditanya Bapak Ibu. Gitu? Tapi kami punya hukum yang tidak boleh dilanggar. Kami tidak boleh pacaran dengan pasien.
Iya kan? Iya. Nah, itu sekilas masa lalu saya, dan di akhir kuliah saya beruntung saya dipertemukan seseorang dengan bisnis ini, nanti saya cerita. Oke, saya mau bahas jawaban yang tadi. Kenapa banyak orang sulit berhasil? Nah, ini juga mungkin bermanfaat buat Anda. Saya pernah punya teman, Bapak Ibu, kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu bertemu. Dia tinggal di daerah Bali, sekarang menjadi seorang petani. Tapi mohon maaf, bukan petani susah. 2 orang suami istri yang punya aset sekitar 20 triliun. Dulu dia membangun bisnis di Eropa, sekarang jadi petani di Bali. Keren ya? Anda kan ganteng tapi belum tentu uangnya 20 triliun ya. Orang ini biasa banget, kaosan, sendal jepit, segala macam. Dia punya kapal pesiar di Bali, kemarin baru dijual. Kenapa? Bukan berarti butuh duit, tapi terlalu panjang. Dia punya 100 meter panjangnya. Dulu disimpan di Barcelona. Dia bilang kenapa banyak orang hidupnya susah Bapak Ibu? Karena hal ini. Banyak orang hidup di masa lalu dan masa depan. Lupa di hari ini. Tahu cirinya apa? Orang yang hidup di masa lalu susah diajak maju. Kenapa? Karena kalau diajak maju, jawabannya suka, dulu juga. Ayo ikutan Tiansi, ini MLM yang luar biasa, ada BMW X1 gratis. Dulu juga. Ini MLM kan? Dulu juga. Kalau gua join, dulu juga. Ini Tiansi ya? Dulu juga. Dia selalu berpikir di masa lalu. Ada nggak orang yang kayak gitu? Orangnya ada di sini? Duduknya sebelah mana? Orang seperti ini sulit sukses di bidang apapun sebetulnya. Kenapa? Kalau diajak maju jawabannya sama. Apa? Dulu juga. Kenapa belum punya istri? Dulu juga. Ada tipe yang kedua, orang yang sulit diajak maju, orang yang selalu takut dengan masa depan. Kalau diajak maju, jawabannya unik. Nanti gimana? Kalau, jika, maka, kalau gue join platinum, nanti gimana? Nanti gimana? Orang seperti itu ada? Ada orangnya? Injek kakinya. Pas Anda nginjek kaki sendiri, kan gua itu. Orang yang selalu hidup di masa lalu, masa depan, lupa hidup hari ini. Informasi Tiansi dari dulu ada Bapak Ibu. Mungkin Anda dulu selalu melakukan ini. Jadi nggak fokus. Selalu dulu juga. Nanti gimana kalau? Padahal Bapak Ibu yang penting hari ini. Putuskan hari ini. Karena besok masih misteri. Yang lalu sudah berlalu. Bidang apapun. Nikmati hari ini. Anda hidup di hari ini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena hidup harus bertumbuh. Ini mobil yang kemarin dikirim ke rumah. Ini X1. Bannya tinggi. Jadi cocok untuk daerah kami. Coba lihat. Kalau Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kaya, Anda boleh punya? Boleh. Yang larang siapa? Ibu ke pengajian. Bawa BMW warna putih. Cakep? Bawa mobil sesuai warna kerudung. Hari ini warna merah, mobilnya warna? Ya mobil-mobil lu. Yang biasa yang ngiri kan orang yang gak punya. Lihat tuh, mentang-mentang kaya. Mobilnya 20, ganti-ganti terus. Orang kaya mungkin gak kayak gitu? Enggak. Orang kaya, keren ya dia punya 20. Gua 21 besok. Oke, ini loh gratis dikasih. Kami dikirim sampai rumah. Plus ongkos kirimnya gratis loh. Ini kan banyak perempuan. Nih buat perempuan Medan cantik semua. Ada 2 orang laki-laki. Dua-duanya soleh, dua-duanya ganteng, dua-duanya baik. Yang satu nembak Anda naik Honda Beat, yang satu nembak Anda naik BMW warna putih. Anda terima yang mana? Dengerin cowok. Tidak ada perempuan yang matre Bapak Ibu. Yang ada banget. Jadi kalau nanti diajak cowok, Neng malam mingguan, tanya naik apa? Yang gede tulisannya, naik apa? Motor, putus.
Ya? Siap? Pokoknya cowok yang naik motor kita putuskan. Kita. Kali. Amanat ibu saya, Bu. Kenapa saya fight di Tiansi? Harga diri seorang laki-laki itu di mobil. Percuma ganteng, naik motor, ketutup helm. Kalau nggak disangka ojek, paling Satria Baja Hitam. Malam-malam nganterin cewek habis malam mingguan ke rumah bapaknya. Bapaknya keluar. Berapa mas? Duh, saya pacarnya pak. Kirain ojek. Bener nggak? Iya. Ini kayaknya ketawanya pengalaman pribadi ya. Iya pak. Cowok itu tidak perlu ganteng, yang penting punya mobil. Ciri cowok yang belum punya mobil gampang pak. Lihat tangannya belang. Lihat. Nah mau belang sampai kapan? Mau dirubah? Iyalah, segera join di Tiansi Bapak Ibu. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, mau? Coba Anda bayangin punya rumah sebagus ini di Medan. Tapi saya punya teman, saya ajak Tiansi, ayo kita nanti punya rumah mewah bagus. Apa tahu nggak jawabannya apa? Nanti ngepelnya gimana? Ya elah. Dasar. Ampun, masih mikir ngepelnya gimana coba? Ada orang kayak gitu? Banyak. Orangnya ada. Bilang, diomongin Pak Dede. Terus dia bilang, lu juga. Mobilnya bagus, rumahnya bagus. Kalau sering keluar negeri mau? Iya. 10 tempat romantis di dunia, Menara Eiffel salah satunya. Bukan Stadion Teladan Bapak Ibu. Percuma. Foto udah set. Belakangnya stasiun kereta. Mending foto biasa aja nih kayak istri saya. Tuh. Gaya nggak menentukan. Background yang menentukan. Nah, rumah bagus, mobilnya bagus, sering keluar negeri, biasanya umurnya awet muda. Ciri-ciri orang yang keriput itu kan, itu yang susah hidup toh. Jadi kalau Anda datang ke dokter kulit, dok gimana biar saya cantik? Gampang, sering piknik bu, udah. Bener? Iya. Nah, saya juga dulu pengen punya kehidupan seperti ini. Yang tadi saya bilang saya pernah hidup susah. Dan saya yakin di antara Anda pun ingin punya perubahan hidup seperti ini, betul? Ya. Oke. Ada satu waktu yang membuat saya memiliki sebuah informasi yang merubah kehidupan saya 180 derajat, Bapak Ibu. Dari orang yang hanya punya keinginan untuk merubah nasib lewat pendidikan, tiba-tiba terbuka sebuah informasi melalui jalur bisnis. Satu malam ditelepon teman, saya yakin Anda juga ada yang mengalami seperti saya. Maghrib, Dek, nanti habis Isya kumpul di asrama. Yes, saya datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena pasti ada makanan. Waktu saya kuliah, hari yang paling saya impikan adalah Ramadan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya jadwal buka bersama setiap masjid. Saya akan datang jam 4 sore, awalnya ngaji. Nunggu maghrib pasti ada makanan. Cuma yang jadi masalah pas sahur memang. Tapi saya punya trik. Ketika buka bersama saya bawa wadah Bapak Ibu. Jadi nanti sahur saya tetap bisa makan Bapak Ibu ya. Yes, saya datang saya bilang. Datang, tunggu. Kok ada teman-teman 10 orang. Ada apa nih? Duduk. Tiba-tiba datang seseorang rapi, tangan panjang, celana bahan, duduk. Rekan-rekan, malam ini ada sebuah informasi luar biasa yang bisa merubah nasib Anda 1-2 tahun ke depan. Nah, beruntung kita kedatangan seorang pembicara, seorang tamu. Beliau sangat sibuk, tapi di salah satu kesibukannya belum menyempatkan waktu hadir kita. Kita sambut Bapak. Saya dengerin aja. Oh, ada bisnis yang bisa kaya hanya dalam waktu 1-2 tahun. Dan beliau antusias menjelaskan Bapak Ibu. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Karena bisnis ini sebetulnya sudah terlalu banyak buktinya, jadi nggak usah nanya lagi. Yang penting antusias menjelaskan. Dan akhir acara Bapak Ibu, ketika ditanya satu-satu, tidak ada yang bergabung. Saya tidak ditanya.
Karena memang diajak ke sini cuma buat ngelengkapin supaya ada 10 teman. Biar rame. Karena kalaupun diajak, ini orang gak ada duitnya. Tapi saya terakhir bilang, saya ikutan dong. Yang lain kaget. Ya udah, cuma tinggal ngomong saya ikutan, apa susahnya kan? Saya ikutan. Wow. Oh, kamu betul ikut? Siap, join. Oh, ya udah. Duitnya besok. Pede, Pak. Kunci orang sukses adalah pede, Pak. Rezeki kan Allah yang ngatur, Pak. Ada 3 rahasia Tuhan. 1 datang sendiri, 2 harus dijemput. Yang dijemput apa? Pertama, rezeki. Itu rahasia Tuhan yang harus dijemput. Yang kedua, jodoh. Harus dijemput, Pak. Masa di rumah terus dapat jodoh? Jodoh kan di tangan Tuhan. Iya, kalau nggak diambil ya tetap aja di tangan Tuhan. Ya harus diambil. Baru pindah ke tangan lu. Bener? Nah, yang ketiga ada yang datang sendiri. Namanya maut. Mau di tempat ibadah, mau di tempat bukan ibadah, ya datang aja gitu. Ya sudah, saya join besok. Dari 9 orang yang diharapkan bergabung, orang-orang hebat Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang join. Malah negatif semua dengan MLM. Nah ini saran buat Anda. Kalau ngundang orang yang banyak. Bahkan cari yang kuper juga nggak apa-apa. Kupret kayak saya juga nggak apa-apa. Ya siapa tahu dia calon God lain Anda kan? Ya sudah, saya pulang. Besoknya, ini yang luar biasa Ibu. Presentasi itu, ada yang bilang saya, Pak kok saya kalau presentasi ditolak? Karena memang orang join bukan karena dipresentasi Bapak Ibu. Orang itu join karena di follow up. 80% orang bergabung Tiansi karena di follow up. Nah saya termasuk orang yang di follow up. Nah orang tersebut besok datang ke kosan saya. Anda tahu kosan saya? Dia datang ke kosan saya. Gimana? Jadi join. Pakai sapu tangan Pak. Wah punya duitnya Kak. Saya pakai celana pendek, saya join. Tapi saya nggak punya uang. Tapi saya pengen join. Kenapa? Saya pengen merubah nasib Pak. Ini ada orang cerita 1-2 tahun bisa kaya. Dan buktinya ada. Kan nggak bisa dibantah. Kecuali perusahaannya baru jadi. Insya Allah nanti dapat BMW. Insya Allah loh ya. Ini insya Allah loh ya. Perusahaannya ada. Ya insya Allah nanti jadi. Lah kalau Tiansi kan udah ada Pak. Yang dapat BMW udah banyak. Masa masih disangkal? Bener gak punya duit? Bener. Akhirnya dia ngeluarin kunci Pak. Dia bawa mobil ke rumah saya. Panther. Ini mobil harganya 150 juta. Hari ini saya jual ke kamu. Karena saya lihat kamu juga butuh mobil. Saya diam, maksudnya apa? Tapi karena kita teman, saya jual mobil ini 11 juta. Gimana? Mau? Ya mau, saya bilang. Loh, kenapa mau? Murah. Terus katanya gak punya duit. Iya ya. Jadi sebetulnya kamu bukan gak punya duit, tapi gak punya ide. Kalau memang tahu mobil ini murah, kalau Anda di posisi saya, kira-kira Anda ngambil apa tidak? Ambil. Kapan lagi ada orang gila jual mobil murah kan? Gimana caranya supaya mobilnya kebeli padahal Anda gak punya uang? Nah, itu otak pengusaha namanya Bapak Ibu. Pengusaha itu lihat dulu peluangnya, lihat buktinya, ambil keputusan. Bukan dengan dulu juga, nanti gimana kalau. Dan orang itu siapa? Orang yang sangat luar biasa, orang yang sudah saya anggap bukan hanya upline, itu Diamond God Lion Bapak Happy dari Bogor. Saya gak kebayang kalau Pak Happy dulu gak follow up saya itu. Jadi apa ya? Kayaknya juga gak bakal tahu Medan Pak. Ya saya kesini kan gara-gara Tiansi Pak. Dan saya yakin Anda pun bakal keliling dunia gara-gara Tiansi Bapak Ibu. Ya udah kalau gitu gimana caranya? Saya mau nelpon adik saya. Adik saya kebetulan karyawan Ibu. Dia gak kuliah. Ingat keluarga kami bangkrut. Yang pengen ngotot kuliah cuma saya doang. Jadi adik saya jadi karyawan. Dek pinjam duit. Saya pinjam ke adik saya uang. Untuk daftar saja. Daftar saja minjem 99.000. Kenapa? Karena saya kuliah kan nggak ada duit juga. Saya tuh makan telur Bapak Ibu sebulan sekali. Kalau ada kiriman, itu pun bapak saya ngirim pakai wesel. Ngirimnya 150.000, datangnya seminggu. Orang lain udah pakai debit.
Tapi nggak apa-apa, kan memang impian saya Pak. Itu bukan salah bapak saya loh. Ini saya yang memutuskan. Ya saya harus bertanggung jawab Pak. Pinjam ya buat daftar bisnis. Ya udah ditransfer Pak. Ya saya daftar, ya saya terpaksa selling Pak. Kan memang pengen ngejar syarat, selling Pak. Tapi kan kalau mau selling produk harus ada barangnya, betul? Berarti kan harus beli. Terus gimana duitnya nggak ada? Saya cari ide. Ya udah. Saya datang ke rumah Pak Happy, saya minta box kosong bekas produk Tiansi. Supaya bagus saya masukin koran, di dalamnya saya bungkus lagi rapi. Yang box kalsium sama teh. Kalau mooncode segala macam kan botol. Nah itu yang saya bawa keliling Pak, box kosong. Saya selling, saya di Karawang, bangun Tiansi awal-awal, Pak Happy di Bogor. Nah tapi masalahnya ketika ada yang positif, ya udah beli sekarang. Mana produknya? Bentar ini contoh produk. Uangnya dulu sini. Saya belikan nanti di Bogor, produknya minggu depan datang. Jadi nggak beli Pak? Nggak jadi. Udah positif loh Pak. Barangnya nggak ada. Kan di Karawang waktu itu belum ada stokis Pak. Pak, ini di Karawang nggak ada stokis. Pak Happy pintar Pak Ibu. Mau nunggu bukti apa jadi bukti? Ya jadi. Ya bikin. Kalau nggak ada ya diadain. Kalau orang sukses kayak gitu. Kalau orang gagal, orang negatif yang ada aja di enggak-enggakin. Jadi nggak ada pertemuan ya bikin pertemuan, nggak ada stokis ya bikin stokis, gitu. Ya udah, dang. Alhamdulillah banyak yang mau, nggak tahu karena kasihan nggak tahu lah pokoknya mau aja. Dah saya bisa memulai bisnis ini, saya juga dibantu ibu saya banyak kenalan dan alhamdulillah Pak, efeknya luar biasa, ajaib ya produk Tiansi itu. Istri saya Pak punya 11 penyakit dan sembuh semua dengan produk Tiansi. Dari mulai asma, ambeien sebesar gini Pak. Saya yang tahu cuma saya. Udah percaya aja. Terus mata silinder pakai kacamata juga sembuh. Berat badannya 74 sekarang 51. Terus kulitnya dulu nggak cerah, sekarang cakep. Pokoknya saya kalau ketemu istri saya, subhanallah, luar biasa. Akhirnya saya memulai membangun Tiansi Pak, di Karawang. Nah kenapa saya memilih Tiansi Bapak Ibu? Oke, saya kasih sedikit gambaran. Kenapa saya memilih MLM ini dulu? Saya analogikan, setiap orang hidup mencari uang dengan menjual air. Menjualnya pakai ember. Ada perbedaan. Orang yang berada di paradigma umum, di kuadran kiri, paradigma orang biasa, setelah jualan air pakai ember, pulang ke rumah, pokoknya melakukan sesuatu yang biasa lah. Tapi orang yang kedua menggunakan paradigma orang sukses. Dia jualan air juga sama, pakai ember juga, bedanya dia membangun pipa. Pulang jualan, uangnya dibagi dua. Setengah buat hidup, setengah buat beli pipa. Kapan pipanya dipasang? Pas pulang kerja, pas pulang kuliah. Ketika masang pipa, capek hati, capek badan. Capek badan ya karena pulang kerja harus masang pipa. Dari gunung ke desa. Capek hati karena sering disebut orang gila. Nggak ada kerjaan. Kerjaannya ngobrol. Tapi saya tanya ke Anda, kira-kira beberapa tahun kemudian yang hidupnya enak yang si A apa si B yang pasang pipa? Yes, si A sudah tua Bapak Ibu, tapi terpaksa tetap nyari uang karena menggunakan paradigma umum. Makanya jangan salah, Anda akan banyak melihat orang sudah tua pun masih cari uang. Di bidang saya banyak yang masih praktek di usia tua, karena nggak praktek nggak dapat duit. Tapi orang yang di B, yang membangun paradigma sukses, membangun aset, justru berbeda berbanding terbalik Pak. Pagi mau nongkrong di depan rumah, boleh. Sore nungguin anak sekolah, habis pulang ajak main. Aska, nanti hujan-hujanan yuk. Saya sering banget ngajak anak saya hujan-hujanan bareng istri saya. Udah kayak orang gila beneran. Jadi kalau ada hujan, hujan. Kenapa? Kami nggak ada kerjaan Pak. Makanya saya kalau tanya downline, kan banyak grup saya juga yang kuliah, pelajar, kerja. Woi, lagi ngapain? Mereka balas, lagi jualan air pakai ember bos. Tuh, berarti lagi kerja. Tapi kalau, woi lagi ngapain? Masang pipa. Oh, berarti lagi home meeting Pak. Lagi OP, lagi follow up, itu masang pipa.
Oh sabar. Pipanya kita bangun panjang sampai ujung tak batas Pak. Sambil terus dirawat menggunakan One Vision. Perbesar terus pipanya. Suatu saat aset Anda akan mengalir Pak ke ujung-ujung negeri. Alhamdulillah pipa saya sudah nyampe ke Kuala Simpang. Nah tuh tim Kuala Simpang. Dari ujung Pulau Jawa sampai ke Kuala Simpang pipa saya Pak. Sekarang saya punya OP di 14 kota. Insya Allah tahun ini nambah 20. Pokoknya kerjaan saya masang pipa, gedein pipa. Masang pipa, gedein pipa. Masang pipa, gedein pipa. Itu aja. Inilah saya kenapa memilih membangun bisnis Tiansi Bapak Ibu. Terus kenapa memilih MLM? MLM banyak? Banyak di luaran. Ada MLM yang join langsung kaya Pak. Baru join langsung kaya Pak. Ada MLM yang produknya nggak ada. Masih mending Tiansi, produknya oke banget. Saya, bapak kencing manis, ibu mah kronis. Mertua stroke, ibu mertua mah kronis juga. Sembuh semua pakai Tiansi Bapak Ibu. Nah, ada 6 hal yang membuat saya bergabung di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Kenapa? Tidak boleh asal MLM Bapak Ibu. Anda tidak boleh bersandar di tembok yang rapuh. Udah tinggi, brog habis. Tiansi sudah 21 tahun di 200 negara Bapak Ibu. Anda pengen bangun pipa, Anda pengen bangun aset, pilih dong perusahaannya, jangan asal. Nah, ada 6 parameter, 6 pilar kenapa bisnis Tiansi luar biasa. Yang pertama, perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan Tiansi luasnya untuk pabriknya saja 1 juta meter persegi, sekarang membangun kampus luasnya 3 juta meter persegi, punya pabrik di beberapa negara dan cabang di 200 negara Bapak Ibu. Perusahaan orang lain kadang kantornya di ruko. Tiansi punya pabrik sendiri. Dan saya sudah 3 kali ke sana. Dan leader-leader Anda juga sama, sudah sering ke sana. Itu yang pertama. Dia punya pabrik sendiri. Karena perusahaan MLM kalau tidak punya produk, bahaya. Kenapa? Kalau dia ngambil produk orang, dia jual dengan sistem dia. Suatu saat orang ini bakal didatengin orang lain. Lu punya produk bagus ya, katanya dijual pakai MLM. Ya, gue beli aja deh. Di gue lebih mahal, gue beli. Udah, lu putus kontrak aja sama itu, sama gue. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Ini bisnis. Siapa yang beli lebih mahal? Akhirnya banyak MLM yang baru jadi tiba-tiba tutup, produknya nggak ada. Nah Tiansi, Anda mau berapa ratus miliar omsetnya Tiansi, sediakan produknya Bapak Ibu. Yang kedua, Tiansi punya kekuatan luar biasa produk Bapak Ibu. Sebuah bisnis yang kebutuhan primer, sehat. Siapa yang tidak butuh sehat Bapak Ibu? Ini yang membuat saya semangat membangun Tiansi. Seumur hidup ini bisnis pasti ada. Kenapa? Karena ada banyak bisnis di luaran, musim-musiman. Sekarang besok nggak ada. Nah namanya sehat, herbal. Kira-kira negara mana yang paling terkenal? Cina. Dan di Cina perusahaan farmasi nomor 1 Tiansi Bapak Ibu. Dan kalau bicara produk kesehatan, segmentasinya luas. Mau ngajak orang di bawah, di atas boleh. Desa, kota boleh. Bayi, udah tua boleh. Itu dahsyatnya produk Tiansi Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, pilar yang sangat luar biasa yaitu marketing plan Bapak Ibu. Akumulasi nggak ada turun peringkat. Dulu Pak Happy yang dapat reward luxury car. Setelah Pak Happy Pak Willy, setelah Pak Willy Pak Johan Henry. Wah saya makin semangat. Berarti setelah ini gua. Karena ini cuma nunggu antrian Bapak Ibu. Kayak Anda ngantri di ATM. Hari ini upline Anda sudah naik peringkat. Anda sabar aja. Mau bareng boleh, mau duaan boleh, mau di belakangnya yang penting nurut. Merem yang penting jalan. Pasti nyampe? Pasti nyampe Pak. Itu yang saya lakukan di bisnis ini. Karena akumulasi nggak ada turun peringkat. Jadi semua dari Anda sudah pasti jadi God Lion kalau Anda mau Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, penghargaan. Coba kasih tahu ke saya, ada MLM nggak yang lain yang beri BMW gratis? Kalau saya ada, saya minta brosurnya. Gratis loh ya, bukan DP. Jangan ngomong BMW lah, motor gratis sudah ribuan di Tiansi. Mobil niaga sudah banyak, saya dapat mobilio. Itu pun dianterin ke rumah mobilionya. Belum keluar negeri dan sebagainya. Pak, kalau Anda nanya ke saya, seneng gak dapat BMW? Boro-boro BMW Bapak Ibu. Saya juara balap karung dikasih piagam, senengnya minta ampun. Itu piagam bikin sendiri bisa loh padahal. Tinggal di print aja, Dede Abdul Huer juara apa gitu. Saya tanda tangan sendiri. Saya juara kelas Pak, dikasih piala. Yang harganya pun saya tahu, pasti itu 100.000 dapat. Saya senangnya minta ampun Pak. Apalagi dikasih piala segede mobil. Dan bisa dinaikin. Yang di samping istri saya. Terus itu baru penghargaan Pak.
Dan ini kita baru mulai loh Bapak Ibu. Marketing plan baru mulai loh ini. Bonus mingguan, bulanan, dan per 3 bulannya luar biasa. Coba Anda bayangkan, menjadi seorang God Lion tinggal di desa. Yang di sana makan aja 5.000 udah kenyang. Kebayang? Sisanya banyak? Ya. Gara-gara Tiansi orang Rembang Bapak Ibu sekarang nggak punya. Kalau dulu kan mau sukses merantau Jakarta, Surabaya, Semarang. Sekarang mau sukses Tiansi di Rembang aja bisa, di desa di Rembang bisa, nggak usah ke kota. Nah, pilar yang selanjutnya yaitu konferensi internasional. Tiansi setiap tahun ada konferensi Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini yang luar biasa Pak, adanya support system, ada sekolah bisnis namanya One Vision. Tepuk tangan buat One Vision. Gara-gara One Vision kami semua dididik sampai berubah seperti ini. Sekali lagi, tidak terlalu penting airnya, yang penting di mana itu disimpan. Oke? Nah, ini 6 alasan yang membuat saya sampai hari ini fight berbisnis Tiansi. Bukan saya tidak pernah diajak MLM lain, tidak. Sering banyak yang ngajak, tapi mohon maaf, 6 ini kamu punya nggak? Kalau nggak punya, mending kamu join di saya, ini ada formulir. Ya dong? Bukan saya sombong, karena saya pede Bapak Ibu. Saya punya 6 parameter, kalau kita debat-debatan, nggak ada ujungnya. Tapi 6 parameter ini menjadi senjata kalau kita nanti di lapangan menjelaskan Tiansi Bapak Ibu. Oke? Nah akhirnya saya berproses. Saya tidak punya motor, tidak punya handphone, memulai bisnis Tiansi Bapak Ibu. Daftar aja minjem. Jadi impian saya yang pertama adalah dulu punya handphone, punya motor. Saya dulu punya kartunya saja. Handphonenya nggak ada. Apa yang saya lakukan? Ingat saran Pak Happy, sikap. Mau positif mau negatif nih. Kalau memang nggak punya handphone, dia pinjam handphone orang. Ya udah, saya pinjam handphone orang, saya masukin kartu saya nelpon orang. SMS orang. Pak, saya nggak punya motor. Mau jadiin masalah apa tantangan? Tantangan, ya udah cari orang yang punya motor, keliling bareng dia, kan beres. Oh iya, akhirnya dolen saya awal-awal banyak tukang ojek. Jadi kemana-mana ikut motor dia kan? Kan nggak punya motor. Apa yang saya tidak punya, saya cari solusi. Dan alhamdulillah dari nabung, saya bisa kebeli handphone 250.000 dan beli motor ini, Cina, Tosa namanya. Motor Tosa, dan selalu ada kreseknya. Kadang lebih gede. Kenapa? Ini isinya sepatu, cucian, dan sebagainya. Jadi kemana-mana pakai sendal, sepatunya diplastikin. Ini motor murah Pak. Kenapa? Itu saran Pak Happy juga. Pak saya pengen punya motor. Motor apa? Yang bagus. Percuma, tetap aja motor. Lalu terus gimana? Yang penting nyala ada suratnya. Oh siap. Ya udah beli motor murah. Lupa kalau rusak gimana? Halah, dasar. Ya 1 tahun masa nggak kebeli mobil? Oh iya ya. Namanya motor murah Bapak Ibu, tahu sendiri. Kadang knalpotnya lepas. Kadang sebrekernya patah. Kadang jari-jarinya patah. Kadang lampunya mati. Helmnya sudah tidak ada kacanya. Karena jatuh pecah. Kalau hujan, pahit. Pakai jas hujan. Robeknya sudah banyak. Bukan beli baru, di lakban. Celana panjangnya sering sobek di sini. Tahu kenapa? Nyelah. Masuk ke selah. Dikasih peniti. Jalan. Warnanya awalnya hitam. Jadi merah. Kenapa? Karena kalau lagi di jalan kena hujan. Nyampe di rumah prospekan sudah panas. Ditanya sama prospekan, kamu disembor siapa? Hujan. Tadi di sana hujan, di sini panas. Celananya udah kering. Mudah? Enggak. Berjuang di bisnis ini sama. Saya juga berproses. Ketika awal membangun bisnis ini, saya fight membangun pertemuan di beberapa kota dengan motor ini Pak. Dalam posisi orang baru join. Karena ajaran Pak Happy, bangun sistem dimanapun. Naik motor bisa 12 jam. Dari Bogor ke Bandung, pagi. Di Bandung home meeting. Bandung lanjut ke Sumedang, home meeting. Sumedang lanjut ke Kuningan, ujung Cirebon. Besok pagi balik lagi Bekasi. Dari Bekasi masuk ke kota Jakarta. Terus setiap hari seperti itu. Gampang? Enggak. Pernah satu waktu hujan, tiba-tiba ada truk buka pintunya Pak. Ini truk ini saya. Saya jatuh, tapi kan mau ngeluh, malu. Saya langsung jalan. Udah jauh baru. Sakit Pak. Saya tidak tidur di rumah loh.
memulai Tiansi benar-benar di luar. Saya ngekos Pak. Hidup susah senang ya di jalan. Saya keracunan makan 3 kali Pak. Karena bonus belum banyak. Makan seadanya. Ada makanan yang dibeli pagi, disisain setengah. Sisanya buat malam. Pas saya makan, saya lahap sekali makan Pak. Lapar Pak. Jam 12 malam, muntah. Mau minta tolong siapa? Nggak ada. Saya tinggal sendiri di rumah. Rumah saya jauh? Enggak. Saya cuma pengen mandiri aja. Saya kalau mau pulang bisa Pak. Saya tinggal di Karawang ngekos. Ya tinggal pulang ke rumah. Enggak. Saya pengen berjuang. Kalau lagi muntah, kepala diikat. Udah sampai pagi. Minum produk. Bismillah. Saya nangis? Enggak. Saya ketawa aja. Gua ceritain nanti di VS. Bangun grup, bangun home meeting, terus ke Jakarta, terus seperti itu. Kenapa? Saya tidak pernah melihat ini sebuah proses yang gimana gitu, enggak. Kenapa? Di luaran pun saya harus kerja keras kok Pak. Bedanya di luaran jualan air pakai ember. Saya pengen pasang pipa Pak. Terus bangun OP, udah nyewa tempat, nggak ada yang dateng. Bangun VS, tiba-tiba beberapa bulan tutup. Bangun lagi. Upline saya sering bilang, Dede itu orang gila Pak. Cirinya orang gila, kalau sakit nggak pernah dirasa. Saya sakit Pak, capek Pak. Tapi saya yakin ini nggak bakal lama. Ini cepat pasti, 1-2 tahun beres. Saya pun pernah Pak, ke Bogor bangun grup, besar, hilang. Punya 1 orang sisa, berhenti, bintang 5. Tapi saya follow up. 1,5 tahun saya follow up orang ini. Upline-nya mati semua. Saya follow up-nya gampang Pak. Saya ke rumah dia pura-pura minjem lampu kadang, lampu motor. Pinjam lampu motor dulu ya, lampu motor gue mati. Cuma gara-gara pinjam lampu motornya dicabut, dipindahin ke motor saya. Karena saya mau pulang ke Karawang Pak, gak ada lampunya. Gak tahu dia kasihan atau apa kali ya. Dia bilang, Pak saya mau aktif lagi. Ih gila lu. Gue kesini, lagi susah lu mau aktif. Ya Pak, saya aktif Pak. Dan alhamdulillah orang itu sekarang New Silver Lion, Bapak Andre Mahesa. Itu orang luar biasa Pak. Orang luar biasa, hebat, orang biokimia, IPB. Mikirnya jelimet Pak. Tapi sekarang di Tiansi beliau salah satu leader hebat saya. Terus saya bangun di Karawang Pak. Besar Pak. Tiba-tiba hilang. Sisa 1 orang, teman SMA. 1 orang ini juga saya nggak tahu kenapa dia masih mau bertahan. Saya terus nemenin dia berjuang, seorang perempuan. Dan sekarang beliau New Bronze Lion Ibu Risma dari Karawang. Nah kaki saya cuma 2 itu Pak. Makanya tadi saya sharing di CM, saya sulit mendapatkan kesuksesan karena saya tidak pakai sistem. Nah, setelah saya belajar dari upline, akhirnya saya membangun grup-grup baru. Ya, ketemulah istri saya. Istri saya itu ketemunya baru 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan dia tahu saya Tiansi. Cuma mertua gak tahu saya orang Tiansi itu kayak gimana Bapak Ibu. Cuma nerima aja, gak nanya pekerjaan, gak nanya apa. Mungkin karena saya nembaknya bawa mobil kali ya. Setelah saya menikah, dia baru tahu saya ini orang MLM. Setiap minggu Pak, saya datang ke OP, saya tinggal di Rembang. Karena syarat istri saya mau menikah, silahkan nikah dengan saya tapi kita tinggal di Rembang. Oh oke, saya bilang, kantor saya di mana-mana ada. Yang penting ada orang, saya bilang. Ya udah, saya tinggal di Rembang. Nyampe Rembang, enging-eng, ini kota apa? Jam 12 siang semua orang tidur, toko tutup. Karena panas daerah sana, daerah laut. Jam 4 baru buka lagi Bapak Ibu. 4 sore, maghrib tutup lagi. Dan terus saya presentasi jam berapa? Jalan. Tapi istri saya bilang, ini produk kesehatan, semua orang butuh. Saya berjuang di Rembang. Akhirnya Bu Yunda juga join. Kita bangun kaki beliau, karena grup saya yang Bu Risma, Pak Andre sudah jalan. Dari kita punya langganan tukang pecel lele Bapak Ibu. Yang saya ajak Tiansi bapaknya. Tapi bapaknya selalu menolak, padahal dia orang rumah sakit. Ya udah saya ajak anaknya. Anaknya pun selalu menolak Pak. Saking sering menolaknya kalau saya main ke bapaknya, anaknya sering pergi pura-pura sibuk apa gitu. Ada Mas Dede tuh, paling diajak Tiansi katanya. Tapi lama-lama dia ada jerawatnya. Woy. Akhirnya ibunya bilang tuh coba pakai spirulina. Tuh Tiansi, Mbak Yunda punya, Mas Dede punya. Yang penting kamu sembuh. Ya udah lah, pakai. Dan jerawatnya sembuh dan orang itu sekarang bintang 8. Woy. Ibu Heni dari Rembang, seorang tukang pecel lele. Di bawah beliau ada anak SMA, Aliyah kelas 2. Sekarang juga bintang 8. Oke. Dua-duanya sudah punya mobil. Bu Heni luar biasa, usia 21 tahun. Sebelum menikah, beli mobil, beli rumah. Perempuan.
perempuan, usia 21 tahun. Beli mobil, baru akad nikah kemarin. Baru nikah kemarin, pakai duit sendiri. Suaminya juga ketemu di Tiansi juga, si suaminya bintang 7, Pak Imam host kapal di Rembang. Kami membangun di Rembang pertemuan Grand OP. Kalau Grand OP tiket rata-rata yang terjual bisa 1.000. Kota kecil Pak, jauh, 4 jam dari kota. Dan saya yakin di Medan bisa jauh lebih dari itu. Terus berjuang, menikmati proses. Alhamdulillah, Tiansi memberikan reward. Reward ini sifatnya sampingan. Karena tujuan utama kita bangun pipa, membangun aset. Income-nya yang penting. Tapi reward-nya juga luar biasa. Ini waktu ke Malaysia bareng Pak Happy. Terus ini waktu ke Singapura. Ini waktu umroh alhamdulillah gratis dari Tiansi juga. Safa dan Marwah Bapak Ibu. Sejarah Siti Hajar mencari air buat anaknya. Betul? Dia berlari. Berapa kali beliau berlari nyari air? 7. Ya Allah, anakku perlu minum. Ya Allah, anakku perlu. Ya Allah, aku perlu minum ya Allah. Mungkin ketika Anda berjuang pun seperti itu Ibu. Anda balik Kuala Simpang Medan. Ya Allah, bantu saya menemukan God Lion saya ya Allah. Anda pergi ke Sibolga. Ya Allah. Apakah sudah pasti dikasih di daerah itu Ibu? Air Zam-Zam tidak keluar di jalur lintasan Siti Hajar. Keluar di titik lain. Anda berjuang hari ini, berjuang saja Bapak Ibu. Tujuan Allah nanti, urusan Allah nanti ngasih God lainnya di mana kita mana tahu. Kita tidak tahu bakal dikasih di mana God lainnya, tidak tahu. Tugas kita cuma berjuang Bapak Ibu. Orang yang berjuang tidak mungkin tidak dikasih Bapak Ibu. Saya mana tahu, Bu Ismi kenal juga enggak. Saya berjuangnya di Jawa Bapak Ibu, dikasih God lainnya di Kuala Simpang. Nggak tahu. Lakukan aja, presentasi dimanapun, nggak tahu. Yang penting lakukan presentasi follow up. Tiba-tiba ada yang siapa yang pernah mengalami seperti saya? Lihat para leader Anda di depan yang luar biasa. Ada orang yang tiba-tiba nelpon, tiba-tiba SMS dan sebagainya, ketemu di masjid, ketemu di gereja, nggak nyangka. Itu udah hukum. Siapa yang berjuang pasti dapat, Bapak Ibu. Kisah yang luar biasa dari Siti Hajar. Kisah menginspirasi kita semua. Pentingnya berjuang. Nah, ini waktu ke Vietnam. Ini waktu ke Cina yang kedua. Yang pertama tahun 2014 saya sendiri, yang kedua bareng istri. Ini di tembok Cina. Ini waktu kemarin hadiah ulang tahun pernikahan yang kedua. Di Perancis. Buat Anda sudah memberikan hadiah apa yang terbaik buat pasangan Anda Bapak Ibu? Ayo ambil keputusan di bisnis ini. Nah ini waktu ke Spanyol kemarin. Coba lihat wajahnya. Saya, apa ya? Motor saya, mobil saya semua atas nama istri saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena menemukan beliau keajaiban buat saya. Saya mencari dulu sama seperti mencari Siti Hajar. Nyari orang yang mau nerima saya nggak gampang. Ini orang menerima saya tanpa syarat. Tanpa syarat. Keluarganya pun menerima saya tanpa syarat. Saya menikah dengan beliau, saya tidak diminta apa-apa. Tidak diminta apapun. Dan sekarang semua hal yang saya miliki dari bisnis ini untuk beliau. Ini kemarin ke Santiago Bernabeu, kita juga ke Camp Nou di Spanyol. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah dari bisnis ini kami sudah bisa mengumrohkan. Ini bapak saya, ini mertua saya. Bareng umrohnya. Dari bonus yang kami kumpulkan bisa mengumrohkan orang tua kami. Wah, sesuatu yang harganya sangat mahal Bapak Ibu. Saya nemenin bapak saya cek untuk meningitis, nemenin mertua. Raut wajahnya itu luar biasa senang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ridho Tuhan dari orang tua kita. Tadi saya bilang keluarga kami bangkrut, itu meninggalkan hutang ratusan juta. Dan menggadaikan tanah. Alhamdulillah, sekarang tanah ini sudah kembali Bapak Ibu. Kemarin baru kita bayar. Ini saya foto. Tanah yang setiap hari bapak saya lewatin ke masjid. Dan sekarang sudah kemarin jadi milik orang selama belasan tahun. Anda punya barang diambil orang dan Anda setiap hari lewat. Gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah lewat bonus Tiansi kami udah mulai. Nyicil yang satu, ada beberapa lagi yang harus kami bayar Ibu. Tapi istri saya sudah komitmen. Kita harus lunasi hutang. Karena kalau kita bisa meringankan beban orang tua, Tuhan pasti memberikan jauh lebih banyak apa yang kita butuhkan.
kemarin kami juga ada investasi 8.000 meter. Itu pun dari bonus Tiansi. Kita udah mulai nyicil tanah. Oke. Nah, ini juga yang luar biasa. Impian, bukan masalah mobilnya Pak, tapi ini penghargaan. Nah, ini saya dapat setelah pulang Crown Life dari Bali. Saya banyak belajar di Crown Life. Buat Anda yang sekarang bergabung, kejar Crown Life. Karena di sana ilmu akan dibedah habis-habisan, Ibu. Cara mendapatkan bisnis ini dengan luar biasa. Mobil ini diantar ke rumah juga, gratis. Dan bapak saya sangat luar biasa bangga. Orang yang dulu punya hutang banyak, kehilangan harga diri. Jadi omongan banyak orang. Setelah mobil ini datang, saya bawa ke Karawang. Pas mau sholat Idul Fitri, Pak bawa mobil ke masjid. Oh, enggak sama Dedek, buat Bapak aja bawa ke masjid. Saya lihat dari kejauhan, dia bangga Bapak Ibu. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi. Mobil yang di kabupaten saya aja nggak ada yang punya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ratusan juta. Tapi unik, ketika kemarin mobil ini dikirim ke rumah pakai mobil truk Bapak Ibu. Di depan rumah, di depan stokis, di Rembang. 3 jam saya bingung, ini mobil nggak nyala-nyala Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa? Kita sudah buka kita akinya, kita udah tanya. Mobil truk yang ngirimnya juga nggak tahu cara nyalainnya. Kata supir truknya lagi, so tahu, Pak ini kayaknya mobil mati Pak. Deh, gila lu, Tiansi ngasih mobil baru. Loh ini saya udah coba nggak nyala-nyala Pak. Oh jangan-jangan bener juga. Saya telepon BMW. BMW mohon maaf ini mobilnya mati, saya kembalikan saja, saya juga nggak mau. Ini resiko, saya bilang saya dapat Tiansi baru loh Pak. Ini penghargaan, tolong ya. Kata BMW-nya, ya ampun Pak, kami ngirim mobil baru loh Pak. Tapi ini nggak nyala, saya bilang akinya segala macam. Lama-lama saya juga mikir, saya kan di bawah truk Pak. 3 jam nungguin itu supir truk, nyalain nggak nyala-nyala. Ada bengkel nggak Pak Dede di sini? Ada. Coba Pak, bawa orang bengkel, siapa tahu dia ngerti katanya. Saya bawa ke bengkel itu sama truk-truknya Bapak Ibu. Bapak, kita nggak pernah megang mobil mewah Pak katanya. Itu hati-hati computerized loh Pak. Kalau mati gimana Pak? Iya ya, jangan. Lama-lama udah maghrib Pak. Baru maghrib, coba pinjam kuncinya. Kan kunci BMW itu gak ada besinya ya. Saya masuk ke mobil. Ini kok ada lubang kecil gitu ya. Bukan lubang kunci Pak. Saya masukin, nyala. Tuh, tadi Bapak gak masukin ini kunci? Enggak katanya. Lah pantesan aja gak nyala saya bilang. 3 jam Pak. Maklum Pak, biasa naik motor butut. Dikasih BMW. Yes, malam-malam ada seminar Pak. Kebetulan memang mau dibawa ke seminar. Ya udah kita bawa Pak. Kan sudah biasa pakai mobil manual. Dapat mobil matic kan gampang. Tas dilihat, bensinnya habis, minyaknya habis. Wih kita pom bensin. Wah, masih ada plastiknya Pak. Pas nyampe pom bensin, sama istri saya plong. Ini bensinnya sebelah mana? Terus cara bukanya gimana? Ya kita nggak tahu. Udah kita minggir dulu. Mana ini mobil? Telepon lagi. Kakak saya untung tahu. Ya ampun, katanya dasar. Coba keluar di toel aja katanya. Toel aja ininya, tutup ini minyaknya. Iya, saya tahu. Iya keluar sendiri. Mobil ini sekarang saya pakai apa? Saya pakai buat nganterin anak sekolah Pak. Ke TK. PG Playgroup pagi. Ayah, pakai mobil baru. Ayo. Dia tahu Pak mana mobil baru, mana mobil enggak. Pakai mobilnya udah enggak mau. Terus nanti dijemput lagi Pak. Terus seperti itu. Karena saya juga belum bisa bawa keluar kan enggak ada STNK-nya Pak. Inilah Pak keajaiban gara-gara Tiansi Bapak Ibu. Nah, ya keluarga besar makin positif, teman-teman makin positif, udah. Tapi saya bilang, ini baru awal kita mulai perjuangan. Minimal kita sudah jadi bukti dan kita harus bantu orang-orang yang berjuang bareng kita untuk dapat juga. Oke, nah ini waktu detik-detik pengumuman dari Pak Luis Tendian, dihadiri ribuan orang, dan saya pastikan beberapa 1-2 tahun ke depan nama Anda yang gantian disebut. Cuma saya diumumkan terakhir Pak, dikerjain. Stres juga Pak, orang lain sudah diumumkan pertama, saya yang terakhir katanya, wah Pak Luis juga nggak tahu saya bakal dapat apa enggak. Nah ini waktu pengiriman sampai rumah Pak. Nah, ini mobilnya Pak, ini truknya, ini masih dibungkus plastik, nyampe Rembang dari Jakarta. Perjuangan yang kita lakukan, Tiansi bayar dengan harga yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tiansi. Oke. Nah, kalau Anda bertanya kenapa saya sampai fight luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu, karena saya punya alasan.
Alasan yang pertama adalah kita tidak hidup sendiri, kita punya keluarga. Saya punya anak, ini Aska, ini Yunda, istri saya. Yunda sampai hari ini aktif membangun Tiansi, sekarang pun jadi pembicara di Rembang, giliran. Saya di sini, beliau di sana gitu. Dialah yang memotivasi saya terus untuk berjuang, Bapak Ibu. Yang merubah banyak hal dari hidup saya juga, dari mulai cara berpenampilan dan sebagainya, yang menguatkan saya untuk terus fight. Bisnis ini sederhana sebetulnya, lebih banyak ke arah perasaan, kecewa dan sebagainya gitu. Nah, dialah yang selalu mensupport saya. Istri yang luar biasa. Kami berjuang bersama. Impian kami sama, kami pengen traveling keliling dunia. Kami pengen pacaran seumur hidup, Bapak Ibu. Yunda senang traveling, senang wisata kuliner gitu. Kalau kita datang ke satu kota, kita cari makanan khasnya di kota tersebut. Gitu. Itu impian kami dan itu hanya bisa lewat Tiansi, Bapak Ibu. Ini Aska yang tadi, impian dia pengen kuliah di Jerman. Saya bilang, ya udah perkuat agama. Makanya anak saya simpenin ilmu-ilmu agama dari ibunya. Terus disekolahin di sekolah agama gitu. Kenapa? Karena ini orang bakal keliling dunia. Harus dikuatkan fondasinya. Saya bilang ke Yunda, Aska dari kecil sampai SMA perkuat di agama. Kenapa? Karena kita bakal ngajak dia keliling dunia untuk kuliah dan sebagainya. Dan kalau dia pengen kuliah kemana kita ikut aja. Toh kita juga gak punya pekerjaan. Dia mau kuliah di Jerman, kita ngekos samping kosan dia. Ya, ini impiannya luar biasa. Kalau ke sekolah sekarang, ya bangga. Suka cerita ke teman-temannya, aku habis liburan. Kemarin kita roadshow ke Banten, ke Karawang. Sambil kerja, sambil liburan, Pak. Aku dari Karawang, dari Banten, sama ibu, sama ayah. Ini yang membuat saya kuat, itu, pasangan saya. Tepuk tangan buat Ibu Nayunda. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda berikan ke pasangan Anda, Bapak Ibu? Kalau memang belum, ayo fight. Dia mungkin tidak minta, tapi Anda harusnya peka. Suami Anda, istri Anda nggak minta mungkin, tapi Anda harusnya peka. Ayo berjuang di bisnis ini demi dia, Bapak Ibu. Yang kedua, sosok yang membuat saya mau fight di bisnis ini, kedua orang tua. Ini waktu kemarin ke showroom BMW di Jakarta. Ini ayah, seorang petani, ibu-ibu rumah tangga biasa. Ayah saya, sosok yang sabar. Terus dia yang sering mengingatkan saya untuk sabar. Satu orang yang saya paling gak berani kalau nelpon mendengar suaranya. Saya kangen banget. Kadang tiap hari pengen nelpon tapi saya gak berani. Karena saya yakin. Saya sadar ada banyak mimpi beliau yang belum terwujud. Memang ada sih adik dan kakak saya. Tapi alhamdulillah saya yang diberikan amanah sama Allah untuk dapat banyak hal lewat Tiansi. Adik dan kakak saya belum bergabung Tiansi. Ini gak apa-apa, hidupkan pilihannya. Saya sempat jatuh berkali-kali di bisnis ini, Bapak Ibu. Bapak saya tahu. Makanya dia datang kadang ke Karawang Kota. Tiap Jumat, dekat kosan saya sholat Jumat di masjid. Saya tahu kalau mau ketemu ayah hari Jumat ada. Gitu. Saya datang ke masjid, biasanya ayah saya belum pulang. Walaupun orangnya sudah pulang, dia masih wiridan kadang gitu. Saya dari jauh aja. Pada satu waktu saya pernah di Tiansi down banget. Saya manusia bukan robot, Pak. Saya pun berproses dan ya sama seperti yang Anda alami sekarang. Saya deketin, saya cuma duduk, ayah di depan. Saya coba jodorin kepala aja gitu. Bapak saya megang kepala saya cuma bilang dua hal. Sabar dan sholat. Itu kunci orang yang hidupnya bagus. Orang yang kalau saya pulang, saya tidak berani menatap ke belakang, Bapak Ibu. Kalau saya mau kembali. Setiap bulan saya pulang ke Karawang. Tapi kalau mau pulang ke Jawa, saya cium tangan gak berani lihat matanya. Saya langsung pulang. Dan saya nangis. Kenapa? Ada banyak mimpi beliau yang belum bisa saya wujudkan. Beliau tidak pernah minta, Bapak Ibu. Tapi saya tahu hidup beliau pengen bebannya terus berkurang. Terutama beban hutang. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai. Beliau juga kita kontrol kesehatannya, kita kasih produk. Terus bagaimana dengan ayah Anda? Kalau memang sudah tidak ada, apakah Anda masih ingat bahwa beliau pun punya banyak mimpi, Bapak Ibu? Kalau memang sekarang ada, telepon, pulang, dengerin dia ngomong apa. Mungkin ada banyak hal yang dia mau, tapi dia nggak berani cerita. Karena dia lihat anaknya juga hidupnya masih susah. Duduk, Pak.
dengerin aja dia cerita. Siapa tahu ada mimpi-mimpi beliau yang belum pernah diceritakan. Dan itu bisa jadi sumber inspirasi buat Anda berjuang lebih keras lagi di Tiansi. Siapa tahu ayah Anda pengen naik pesawat. Belum pernah. Ajak Pak. Jadi bisnis ini bukan hanya sekedar uang Bapak Ibu. Ini kebahagiaan. Lihat wajahnya. 7 turunan belum pernah ada di keluarga besarnya yang punya BMW. Dan sekarang anaknya yang punya. Dan coba bayangkan tahun depan yang duduk di sini ayah Anda. Yang kedua yang membuat saya tetap komit fight di bisnis ini, seorang perempuan yang luar biasa, ibu saya. Kalau saya sedang berjuang di Kerawang, Pak, beliau tidur di tengah rumah di depan pintu. Beliau menunggu saya pulang. Orang yang membukakan pintu setiap malam saya pulang ketika berjuang, ibu saya. Dan kalau saya pulang, Bapak Ibu, satu pertanyaan. Kalau saya sedang keluar kota, bangun grup kemana, kalau saya pulang ke rumah, satu pertanyaan aja. Piye BMW-mu? Mana BMW-mu? Itu sudah cukup membuat saya semangat, Pak. Mana BMW-mu? Saya bilang doakan, Bu. Doakan, Bu. Ibu saya tahajud rajin, Pak. Duha rajin, puasa rajin. Dan saya yakin semua kemudahan yang saya alami sekarang di bisnis karena doa beliau. Doa kedua orang tua, Pak. Dijawab. Satu foto yang harganya mahal, Pak. Harganya luar biasa, Pak. Ini waktu kemarin diundang ke showroom. Tahu nggak, Pak? Kami keluarga besar datang ke showroom BMW, nimbel, bawa nasi dari rumah, ikan asin sama sambal. Kita makan di depan BMW, di depan kantornya nyambel, Pak. Kami orang desa, Pak. Tapi kami punya mobil ini loh sekarang. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, tidak Bapak Ibu. Mobil ini simbol bahwa anaknya punya prestasi yang bisa dibanggakan, mengangkat derajat keluarga. Ingat, keluarga kami pernah bangkrut dan butuh sesuatu yang bisa membangkitkan lagi kebanggaan kami. Ini Siti Hajar dalam hidup saya. Orang yang luar biasa mensupport saya, Bapak Ibu. Dia nggak ngerti BMW itu apa, nggak ngerti. Yang dia tahu kamu tuh laki-laki harus punya mobil. Laki-laki tuh harus punya mobil. Harga diri kamu tuh kalau kamu punya mobil. Alhamdulillah saya dari Mobilio ya sekarang BMW. Bagaimana dengan ibu Anda? Saya yakin dia pun menunggu kisah sukses Anda. Kisah sukses yang sering Anda ceritakan. Banyak mungkin mimpi-mimpi dia juga. Yang nunggu dari Anda cuma dia gak ngomong. Andanya harus peka. Mungkin dia pengen umroh, pengen naik haji, pengen ke Yerusalem. Pengen banyak hal. Coba Anda bayangin naik ke panggung kemenangan. Di sini ada bapak, ibu. Itu luar biasa loh. Dan tahun depan Anda harus merasakan itu Bapak. Inilah yang membuat saya fight di sini sampai hari ini. Dan saya yakin mimpi-mimpi seperti ini Anda pun pengen, Anda pun punya Bapak. Ayo bergabung di bisnis ini, buktikan. Berikan kebahagiaan buat kedua orang tua. Kebahagiaan buat keluarga. Bapak Ibu semua, itulah cerita saya Bapak. Yang saya pun dulu terinspirasi dari orang lain. Dia bisa dapat BMW, saya pun harus bisa. Dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya, saya pun harus bisa. Buat Anda yang hari ini baru hadir di ruangan ini Bapak Ibu, Tuhan sudah mengumpulkan kita di sini. Saya yakin bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ayo ambil keputusan Bapak Ibu, join di bisnis ini. Lupakan masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu tidak akan pernah bisa dibawa ke masa depan. Kalau itu negatif. Dan lupakan ketakutan di masa yang akan datang. Karena yang penting adalah keputusan hari ini Bapak Ibu. Join, ambil keputusan platinum. Dalam prosesnya besok Bapak Ibu, tentunya tidak mudah. Bangkit kalau memang ada masalah. Datang ke Upland. Minta terus dibimbing Bapak Ibu. Hari ini adalah harinya kita Bapak Ibu. Harinya Anda semua. Hari kemenangan buat Anda semua Bapak Ibu. Dan gunung tidak pernah bertambah tinggi. Dia ada di sana menunggu untuk Anda daki. Sukses tidak pernah pergi Bapak Ibu. Dia ada di sana menunggu Anda miliki. Lebih baik jadi besi yang aus karena terpakai daripada jadi besi yang berkarat karena terbengkalai Bapak Ibu.
ambil keputusan, bangkit Bapak Ibu, dan saya tunggu sukses Anda di tahun yang akan datang.